Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Aljana dengan NIM 0805 1282227034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal sebelumnya, yaitu efek polutan logam berat pada sungai di Indonesia terhadap biota akuatik. Nah, ini jurnal yang sudah saya review dari Jurnal Aquaculture Sungai dan Danau, volume 10 nomor 1 tahun 2025. Yang menulis itu Amirunas dan teman-teman. Oke, pendahuluan yang pertama yaitu sungai di Indonesia ini berfungsi sebagai sumber air, tempat hidup biota, transportasi, dan juga aktivitas ekonomi. Logam berat sendiri merupakan salah satu jenis polutan yang sangat umum dijumpai di perairan. Nah, semakin meningkatnya aktivitas industri, pertambangan, dan juga limbah domestik yang di sekeliling sungai itu akan menyebabkan akumulasi di logam berat. Logam berat itu biasanya bersifat toksik, sulit terurai, dan dapat menumpuk dalam tubuh biota air. Logam berat itu terbagi jadi dua, yaitu ada esensial yang masih sedikit dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan ada yang non esensial sama sekali tidak dibutuhkan oleh tubuh dan bersifat toksik. Dalam ekosistem sungai, logam berat itu memiliki sifat bioakumulatif dan biomagnifikasi, yang berarti bahwa logam ini tuh dapat menumpuk di tubuh organisme akuatik dan semakin tinggi konsentrasinya seiring dengan akan semakin tinggi juga konsentrasinya seiring dengan naiknya tingkat trofik dalam rantai makanan. Kemudian seperti di Sungai Talgo, Makassar, penelitian di Sungai Talgo, Makassar itu akumulasi PB dan CD pada ikan itu biasanya menyerang organ, insang, dan juga hati yang dapat mengganggu fungsi fisiologis ikan serta menurunkan kesehatannya. Kemudian uh, peningkatan kadar merkuri atau Hg di Sungai Sekonyer atau Kalimantan Tengah di air dan sedimen itu dapat terakumulasi di ikan dan menyebabkan gangguan saraf serta kematian massal bagi biota. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu mengkaji berbagai studi terkait pencemaran logam berat pada sungai di Indonesia, menganalisis berbagai hasil studi terkait pencemaran logam berat pada sungai-sungai di Indonesia serta dampaknya terhadap biota akuatik. Kemudian metode penelitian digunakan dalam kajian literatur itu dengan mengumpulkan artikel dari database Google Scholar dalam rentang waktu 2000 sampai dengan 2004, di mana fokus studi dari jurnal-jurnal ini itu adalah efek logam berat pada sungai dan juga biota akuatik. Pemilihan jenis artikel itu juga berdasarkan tahun, berdasarkan judul atau jenis artikelnya, kemudian efek yang diharapkan dapat memuat mengenai efek logam berat di perairan khususnya sungai. Kemudian ini hasilnya, di mana ini merupakan jurnal-jurnal yang dipakai untuk jenis-jenis polutan pada sungai di Indonesia. Di jurnal kali ini ada beberapa sungai itu seperti Sungai Citarum Hulu, Sungai Bengawan Solo yang memuat logam berat seperti Cr, Cu, Cd, Zn, nikel, Pb, dan juga mangan, dan juga masih banyak lagi. Kemudian dampak melalui jurnal-jurnal yang tadi telah ditampilkan itu dampak biota akuatik dari logam berat itu tuh berdampak dengan gangguan fisiologis dan metabolisme ikan. Jadi proses bioakumulasi dan juga biomagnifikasi tersebut mengakibatkan ikan tuh mengalami gangguan fisiologis dan juga metabolisme ikan. Kemudian kerusakan organ ikan seperti hati, ginjal, dan juga insangnya. Kemudian penurunan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup dari biota, kemudian kematian massal biota pada kasus pemaparan logam berat yang tinggi. Kemudian tingginya logam berat yang terakumulasi dalam biota-biota di khususnya ikan itu tuh biasanya dikonsumsi oleh manusia. Nah, manusia
yang terpapar atau logam berat lewat makanan tersebut itu dapat menyebabkan keracunan akut, gangguan saraf, kerusakan ginjal dan hati, juga potensi kanker akibat paparan kronis B, CD, dan Hg. Hal ini dapat terjadi jika manusia itu mengkonsumsi biota atau ikan dan lain-lain dalam konsentrasi yang mengandung logam berat secara terus-menerus. Kemudian di jurnal ini juga membahas mengenai upaya mitigasi dari logam berat tersebut seperti fitoremediasi atau tumbuhan papirus yang dapat menyerap Pb di Sungai Wangi. Kemudian ada kalau di Sungai Karas Surabaya itu resin kation untuk penyerapan logam berat, pengelolaan limbah industri dan juga domestik, dan juga monitoring secara terus-menerus dari kualitas dari air sungainya. Oke, kesimpulannya itu pencemaran logam berat pada sungai-sungai di Indonesia, khususnya sungai-sungai yang tadi, literatur review yang tadi, itu berada pada tingkat mengkhawatirkan, sebagian besar karena aktivitas industri, pertambangan, dan juga domestik. Bioakumulasi logam berat ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan dapat membahayakan bagi kesehatan manusia. Jadi bioakumulasi PP, CD, Hg, dan juga Cr ini tuh dapat mengakibatkan efek yang merugikan terhadap biota akuatik. Kemudian dari perlu regulasi lebih ketat dan program pemantauan kualitas air yang berkelanjutan untuk mengatasi dari si logam berat ini. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari Kak saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.